Halo Wangsit Lovers. Oke, kali ini Om Jer akan bahas materi matriks. Ini materi yang mudah di matematika. Ini bisa keluar di TPS kuantitatif atau di matematika dasar. Jadi wajib kalian kuasai. Dan materi ini materi yang mudah kedua setelah limit gitu ya. Oke. Untuk menguasai materi matriks ini nggak banyak rumus yang harus dikuasai ya. Jadi minimal kita hafal bisa menghitung perkalian matriks. Kalau yang lainnya mudah gitu ya. Kita lihat materinya. Nah, ini yang pertama adalah gitu ya. Matriks kita harus tahu yang namanya ordo gitu ya. Ordo 2 kali 2 jadi 2 ini barisnya, ini kolomnya gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi baris dikali kolom baris itu ke sini ya, 1 2 gitu ya. Kolom itu ke bawah 1 2 gitu ya. Jadi seperti itu. Itu adalah baris kali kolom. Jadi kalau misalkan seperti ini ada matriks A 1 2 3 4 5 6 gitu ya. Nah, ini berarti kolomnya ada 2 gitu ya. 1 2. Barisnya ada 3. 1 2 3 gitu ya. Nah, pokoknya kita bisa lihat Excel ya, seperti Excel. Oke. Jadi itu yang tentang ordo. Berikutnya adalah operasi matriks. Matriks itu yang tersulitnya adalah di perkalian gitu ya. Nah, bukan sulit sih, kita harus hati-hati aja gitu ya. Kadang kadang salah ngitung gitu ya posisinya gitu ya, atau menempatkan elemen-elemennya gitu ya. Nah, kalau penjumlahan matriks ya tinggal dijumlahin aja tiap elemennya. Jadi kalau misalkan matriksnya adalah seperti ini A gitu ya, B, nah tinggal dijumlahin aja sesuai dengan elemennya. Elemen 11 ditambah dengan elemen 11, elemen 12 ditambah dengan elemen 12 gitu ya. Elemen 21 ditambah dengan elemen 21 gitu ya. Nah, jadinya seperti ini. Jadi untuk penjumlahan matriks ya sama seperti hitungan biasa gitu ya. Nggak sulit. Terus perkalian skalar dengan matriks. Skalar itu adalah angka ya. Jadi di sini konstanta gitu ya, skalar itu jadi bukan matriks. Jadi makanya di sini hurufnya huruf kecil gitu ya. Contohnya misalkan 2A gitu ya. Sehingga bisa kita tulis 2 kali matriks A-nya itu kan tadi A B C D gitu ya. Nah, udah tinggal dikalikan aja tiap elemennya dengan 2. Jadi 2A, 2B, 2C, 2D gitu ya. Jadi sangat mudah, nggak ada yang sulit. Nah, perkalian matriks gitu. Jadi A kali B, matriks A dikali matriks B. Nah, jadi kita tinggal kalikan baris 1 gitu ya, kali kolom 1. Kalikan dengan yang bersesuaian, A kali E, B kali G gitu ya. Kemudian ditambah. Jadilah ini gitu ya. Elemen 11. Jadi baris 1 kolom 1. Jadinya elemen 11. Nah, yang berikutnya adalah kita jumlahin baris 1 kolom 2 gitu. Dengan cara yang sama, AF ditambah BH gitu ya. Nah, jadi baris 1 kolom 2 letakannya di situ. Sesuaikan dengan yang dikalikannya. Pokoknya ingat BK gitu ya, baris dikali kolom gitu ya. Nah, kalau misalkan kolomnya udah dikalikan semua, berarti pindah barisnya. Baris 1 baris 2 kolom 1, maka diletakkannya juga di baris 2 gitu ya. Jadi C kali E ditambah D kali G gitu ya. Jadinya letaknya di baris 2 kolom 1. Kalau yang dijumlahinnya adalah baris 2 kolom 2, maka letakkannya di baris 2 kolom 2. C kali F ditambah D kali H gitu ya. Jadi cuman butuh hati-hati aja sih, jadi bukan sulit.
Nah, kalau misalkan perkalian kita udah lancar, nggak ada masalah, ya berarti matriks itu bukan materi yang paling sulit, karena yang paling sulitnya adalah di perkalian dua matriks ini. Jadi wajib bisa. Nah, yang berikutnya adalah apa? Matriks identitas atau matriks satuan. Jadi, nah yang matriks satuan itu yang diagonal utamanya, ini diagonal utama namanya elemennya 1. Diagonal elemen yang lainnya 0 gitu ya. Nah, jadi seperti ini elemen yang lainnya 0. Itu adalah matriks identitas. Matriks identitas itu harus matriks persegi. Matriks persegi itu ya 2 kali 2, 3 kali 3 gitu ya. Nggak bisa 2 kali 4 gitu ya, atau 2 kali 3 gitu, nggak bisa ya. Jadi harus persegi. Nah, jadi kalau misalkan 2 kali 2 ini matriksnya, kalau 3 kali 3 ini matriksnya. Jadi nah, matriks identitas itu sama seperti kayak angka 1 gitu ya. Jadi misalkan 2 dikali 1 sama dengan 2 begitu ya. Jadi kalau misalkan ada matriks dikali I itu sama dengan apa? A gitu ya. Jadi sama seperti sifatnya seperti angka 1 gitu. Oke ya, jadi paham ya yang namanya matriks identitas atau matriks satuan. Oke, materi berikutnya adalah determinan. Nah, determinan tinggal kali silang aja diagonal utama gitu ya, dikalikan dikurangi dengan diagonal yang lain, kali silang doang gitu ya. Jadi nggak usah ngafalin A D min BC gitu ya, tinggal kali silang. Jadi A dikali D gitu ya. Nah, contohnya misalkan ada matriks A gitu, 2, 1, min 3, 4 misalkan gitu ya. Nah, determinannya kita pakai simbol garis tegak ya gini ya. Jadi simbolnya itu bisa garis tegak, bisa det A gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya garis tegak itu berarti matriks. Tinggal dikalikan aja 2 kali 4 gitu kan. 8 dikurangi gitu ya, 3 kali min 1, min 3 kali 1 jadinya minus 3 gitu, jadi 11. Oke, jadi kayak gitu ya. Sangat gampang gitu ya. Jadi nggak usah ngafalin A D min BC, tinggal kali silang doang. Nah, berikutnya adalah kalau misalnya gimana kalau misalnya 3 kali 3, nggak usah diapalin, nggak pernah keluar di UTBK ya. Gitu. Dari adik-adik belum lahir juga nggak ada keluar determinan matriks 3 kali 3 gitu ya. Jadi seperti itu. Nggak usah, apalagi 4 kali 4 gitu ya, nggak usah diapalin. Pokoknya cukup 2 kali 2 yang diapalinnya. Oke ya, transpose matriks. Simbolnya A pangkat T gitu ya, atau T-nya bisa besar bisa kecil, nanti tergantung soal. Nah, transpose itu ya tinggal ngubah baris jadi kolom atau kolom jadi baris. Apa susahnya gitu ya? Nggak ada yang susah ngubah baris jadi kolom gitu. Jadi kalau misalkan ada matriksnya A sama dengan gitu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalkan begitu ya. Nah, ini kolom 1 diubah menjadi baris 1 begitu. Diubah menjadi baris 1, 1, 3, 5, terus 2, 4, 6. Nah, jadi seperti itu. Nah, nggak susah. Yang susahnya cuma perkalian doang. Jadi kalau misalkan ada adik bisa perkalian matrik ya berarti lancar gitu ya. Matrik nggak ada masalah. Makanya ini materi paling gampang. Oke ya. Berikutnya adalah yang terakhir rumusnya itu adalah inverse matrix. Gitu ya. Jadi inverse matrix. Jadi kalau misalkan ada matriks A gitu kan. Ini. Nah, inverse-nya adalah 1 per determinan A gitu, 1 per determinan A. Jadi ingat kita determinan tadi tinggal kali silang gitu ya, dikali adjoin. Nah, gimana cara ngafalin adjoin gitu ya? Cara ngafalin adjoin itu adalah diagonal utama ini AD ditukar jadi DA. Nah, ini kan gitu. Oke ya, paham ya? AD jadi DA. Nah, diagonal yang lainnya bagaimana? Diagonal yang lainnya ini tandanya berubah, yang plus jadi min, yang min jadi plus gitu ya. Nah, yang ini. Oke, itu adalah adjoin. Nah, bagaimana dengan inverse 3 kali 3? Enggak usah dihafalin, enggak keluar gitu ya. Cukup 2 kali 2, gampang banget, cuman begini doang nyari inverse gitu ya. Jadi mudah banget. Oke, jadi wajib hafal gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah matriks singular. Matriks singular itu apa sih gitu ya?
Matriks singular ya. Itulah matriks persegi yang tidak mempunyai inverse. Gitu. Jadi tidak punya inverse. Nah, kita lihat rumus inverse kan ada 1 per determinan A. Supaya nggak punya inverse bagaimana? Ya determinannya harus 0 gitu ya. Jadi determinannya harus 0 di sini. Kenapa 0? Kalau misalkan 0 kan 1 per 0 gitu ya, tidak terdefinisi. Makanya nggak punya inverse. Gitu ya. Jadi syarat matriks singular adalah biar nggak punya inverse determinannya sama dengan 0. Jadi harus hafal ya. Nah, ini keluar di UTBK kemarin gitu ya. Tentang matriks inverse. Matriks singular. Oke, nah jadi itu materinya. Yang berikutnya adalah gitu ya, adik-adik ini harus hafal sifat gitu ya. Harus hafal sifat-sifat matriks, wajib gitu ya. Kenapa wajib? Karena di sifat-sifat matriks ini kita ngerjain matriksnya lebih mudah. Gitu ya. Jadi gampang banget, enggak susah gitu ya. Nah, yang pertama adalah sifat determinan. Ini yang wajib dihafalin ya, sifat determinan gitu ya. Bagaimana? Yang pertama gitu ya, sifat determinan itu adalah determinan A dikali B gitu ya. Nah, itu sama dengan kita tinggal determinanin masing-masing lalu dikalikan gitu ya. Atau dipisahin determinannya, bisa seperti itu. Oke ya. Jelas? Nah, ini nanti yang sering dipakai nih gitu ya. Jadi kalau misalkan ada seperti ini, nggak usah dicari A kali B, habis itu dideterminanin, kelamaan gitu ya. Tinggal cari determinan masing-masing. Determinan kan gampang, tinggal kali silang ya. Nah, sifat yang kedua adalah gitu ya, determinan A transpose. Apa determinan A transpose gitu ya? Ya kalian ini adik-adik nggak usah nyari A transpose gitu ya. Habis itu determinan, tinggal cukup determinan A nya aja, nggak usah ditranspose, itu akan sama nilainya. Yang ketiga gitu ya, sifat yang ketiga adalah determinan dari A inverse. Nah, ingat pangkatnya pangkat min 1 ya, inverse. Nah, jadi 1 per det A gitu. Nggak usah nyari inverse, kelamaan gitu ya. Jadi udah langsung determinan 1 per determinan A gitu ya. Nah, yang terakhir sifat determinan itu adalah kalau ada konstanta dikali A gitu ya. Nah, ini sama dengan gitu ya, K pangkat N dikali matriks A. N-nya apa? Nah, ini N-nya bisa ngambil dari ordonya. Kalau 2 kali 2 gitu ya, berarti N-nya 2 gitu ya. Berarti N-nya 2. Kalau 3 kali 3 ya berarti N-nya 3 gitu ya. Ini N-nya, nilai N-nya. Oke. Paham ya? Nah, jadi ini harus hafal, wajib gitu. Minimal 4 ini wajib gitu ya. Yaitu sifat dari determinan. Nah, bagaimana dengan sifat inverse? Sifat inverse kadang dipakai, kadang enggak gitu ya. Oke, yang pertama ini ada 3 sifat inverse. Jadi kalau misalkan ada A dikali B inverse. Nah, ingat urutannya AB. Nah, nanti di sini jadi urutannya BA, harus kebalik gitu ya. Di inverse masing-masing tapi urutannya terbalik. Gitu, hati-hati kalau misalkan urutannya sama, salah gitu ya. Jadi harus terbalik urutannya. Sifat yang kedua bagaimana? Gitu ya. Jadi sifat yang kedua adalah kalau ada konstanta gitu ya. Misalkan K A di inversin. Nah, K-nya bisa keluar dari kurung ini gitu ya. Sehingga bisa kita peroleh 1 per K A inverse gitu ya. A inverse. Nah, jadi seperti itu. Itu adalah sifat yang kedua. Sifat yang ketiga bagaimana gitu ya. Sifat yang ketiga inverse itu adalah, jadi kalau misalkan ada inverse, kita inversin lagi ya, balik lagi ke A gitu ya. Nah, ini nanti ada caranya kapan kita menggunakan sifat yang ketiga gitu ya. Nah, yang terakhir adalah sifat dari transpose. Gitu ya, sifat transpose yang pertama adalah sama semuanya gitu ya. Jadi kalau ada perkalian AB transpose sama seperti inverse gitu ya. Jadi urutannya terbalik, B transpose dikali A transpose gitu ya. Nah, yang kedua adalah
kalau ada konstanta gitu ya, ditranspozin. Nah ini kalau kita mau keluarin dari kurung K-nya ini gitu ya, jadinya K dikali A transpos gitu ya. Nah jadi seperti itu. Nah jadi sifat ini wajib hafal, minimal adalah sifat determinan gitu ya. Nah berikutnya adalah persamaan matriks. Bagaimana persamaan matriks? Jadi kalau misalkan ada AX plus B gitu ya, nah jadi seperti ini, tergantung mana yang ditanya. Oke, secara umum aja deh, kalau ada A dikali B sama dengan C gitu ya. Nah ini dia mau nyari apa? Kalau mau nyari A gitu kan, berarti si B kan dipindahin gitu ya. Ini pindahnya kemana? Nah lihat posisinya ada di sebelah mana A gitu kan, atau yang dicarikan A ya gitu. Nah si B itu kan ada di sebelah kanan, maka letakkannya di sebelah kanan gitu ya, sehingga bisa kita tulis A itu gitu ya sama dengan C dikali B inverse. Nah jadi jangan sampai salah urutannya, jangan sampai salah misalkan B inverse kali C, jangan gitu ya. Jadi sesuai dengan itunya. Oke, kalau misalkan kalau yang ditanya adalah B bagaimana gitu ya. Nah yang ditanya B, berarti si A yang dipindahin, A-nya ada di sebelah kiri, berarti letaknya di sebelah kiri gitu ya. Sehingga bisa kita tulis B sama dengan A inverse dikali C. Nah jadi itu jangan sampai salah ya. Itu adalah cara menghafalkan persamaan matriks. Nah ini wajib hafal persamaan matriks sifat-sifat. Oke, jadi seperti itu. Paham? Kalau misalkan nggak paham bisa di kolom komentar ya. Oke, bisa tanya di kolom komentar. Oke, yang pertama, gitu ya, kita langsung ke bahas soal-soal gitu ya. Soal-soal SBMPTN atau soal-soal UTBK. Jika A sama dengan ABBX dan B-nya adalah sama dengan BX ABX ya. Yang ditanya adalah jumlah kuadrat semua akar persamaan dari determinan A sama dengan determinan B adalah berapa. Oke. Jadi ini kan udah jelas dikasih tahu kan determinan A sama dengan determinan B. Berarti kita cari determinan A, gitu kan? Determinan A gitu ya, kita garis tegak aja A, B, BX gitu ya, sama dengan determinan B gitu kan. Jadi BX A BX gitu ya. Karena di sini kan determinan A sama dengan determinan B. Oke, kali silang aja determinan itu. Jadinya apa? AX min B kuadrat gitu. Sama dengan yang ini BX kuadrat min AB gitu. Pindah ruas semuanya ke mana nih? Ke kanan ya. Jadinya BX kuadrat gitu ya. Min AX terus plus B kuadrat min AB sama dengan 0. Nah ini adalah persamaan kuadrat. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah jumlah kuadrat semua akar. Jumlah kuadrat, kalau bingung bacanya dibalik gitu ya. Ini rumusnya apa sih gitu ya. Nah dibalik aja. Akar semua dikuadratin, habis itu dijumlah gitu ya. Nah itu urutannya gitu ya. Jadi cara bacanya dia ngebalik gitu ya. Nah berarti artinya apa? Yang ditanya adalah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat begitu ya. Itu jumlah kuadrat semua akar. Nah ini rumusnya apa? Rumusnya adalah X1 tambah X2 kuadrat min 2 X1 dikali X2. Nah jadi kayak gitu ya. Nah kita cari dulu X1 tambah X2, jumlah akar-akar harus hafal ya. Rumusnya adalah min B per A, ini koefisien B nya gitu ya, ini A nya gitu, jadi A per B gitu ya, kan rumusnya min B per A ya. Nah kalau misalkan X1 kali X2 hasil kali akar-akar namanya ya C per A, ini C nya gitu ya, ini A nya gitu ya. Oke, jadinya bisa kita tulis B kuadrat min AB per B. Oke, bisa dicoret ya, B min A. Nah selesai, tinggal disubstitusi. Nah ini X1 plus X2 nya tinggal dimasukin ke sini gitu ya. Jadinya A per B kuadrat min 2
X1 kali X2 nya adalah ini, tinggal disubstitusi ke sana ya, jadinya B min A. Selesai gitu. Jadi jawabannya adalah apa nih? A per B min 2 B min AC ya. Oke, gampang gitu ya. Nah, berikutnya adalah nomor 2. Apa sih yang harus kita lakukan kalau misalkan ada soal seperti ini? Diketahui A-nya, B-nya gitu ya, udah. Dan matriks C memenuhi AC sama dengan B. Ditanya determinan C. Oke. Nah, kalau misalkan di soal itu ada yang diketahui determinan gitu ya. Diketahui atau ditanyakan determinan, maka yang adik-adik lakukan adalah semua yang diketahui di soal itu dideterminanin gitu ya. Semuanya dicari determinannya. Nah, misalkan ini determinan A-nya berapa? Gitu ya. Nah, tinggal kali silang kan, 3 kurangi 2 gitu ya, jadinya 1. Terus determinan B nya berapa? Gitu ya, kali silang 12 kurangi 1 ya, jadinya 11. Nah, jadi kayak gitu. Nah, ini gimana? Ya dideterminanin juga gitu ya. AC sama dengan B, berarti bisa kita tulis pakai sifat 1 tadi ya. Gitu. Jadi determinan A dikali determinan C gitu ya, sama dengan determinan B. Udah selesai gitu ya. Jadi determinan A-nya 1 dikali determinan C sama dengan determinan B-nya adalah 11 tadi ya. Oke. Jadi 11. Jadi determinan C-nya sama dengan 11. Nah, selesai, jawabannya adalah dodol. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada soal determinan, maka yang diketahuinya gitu ya, dideterminanin semuanya gitu ya. Walaupun enggak ada perintah determinan, ya determinanin sendiri aja gitu. Oke, berikutnya nomor 3 gitu ya. Jika inverse A dari matriks A1 plus A0A gitu ya, terus adalah ini gitu, maka konstanta B itu adalah berapa? Yang ditanya adalah B-nya. Oke, kita cari inverse-nya. Yang paling gampang adalah, nah kita lihat ini ya, ini gitu ya, A inverse itu sama dengan 1B01 gitu ya. Nah, kita inversin aja gitu ya. Yang ini kita inversin gitu ya. Kenapa? Karena kalau nginversin yang ini itu rada sulit gitu. Yang paling gampang adalah nginversin yang ini gitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi makanya pakai sifat inverse. Jadi inverse diinversin lagi. Jadinya apa? A gitu ya, sama dengan 1 per determinan berapa nih? Inverse dari ini berapa? Nah, 1 per determinannya 1 gitu ya. Terus ini ditukar gitu ya, diagram utamanya 1 1, terus tandanya berubah gitu ya. Jadi A-nya adalah berapa di sini? 1 min B01. Oke. Nah, karena A-nya adalah sama dengan ini, berarti ini adalah sama gitu ya. Jadi A1 plus A0A gitu ya, sama dengan yang ini gitu ya. Jadi 1 min B01. Oke, dari sini A-nya dapat 1 gitu ya. A-nya 1. Nah, ininya berapa tuh gitu ya. Jadi 1 plus A itu sama dengan min B. A-nya 1 kan, tinggal disubstitusi ke sini gitu ya. Jadi berapa? 1 tambah 1, 2 sama dengan min B. Jadi B-nya adalah minus 2. Nah, gampang kan? Jadi kayak gitu. Nah, kalau misalkan adik-adik menggunakan ini diinversin itu ya rada susah ya. Karena determinannya adalah A kuadrat. Jadinya nanti ada 1 per A kuadrat. Nanti agak repot. Nah, itulah kegunaan dari sifat inverse yang nomor berapa tadi ya? Nomor 3. Jadi A inverse. Nah, diinversin lagi itu jadi A gitu ya. Nah, jadi sifat ini. Itu pentingnya penggunaan sifat, jadi wajib hafal. Nah, berikutnya adalah soal nomor 4.
Jika A adalah ini, maka jumlah semua nilai X sehingga determinan A-nya 27. Ya udah gitu ya. Kita kalikan gitu ya, karena determinan A-nya gitu ya. Determinan A itu sama dengan 27. Nah, determinan A tinggal kali silang gitu ya. Jadi 2X plus 1 dikali X min 3 dikali X min 1 gitu ya, sama dengan 27. Oke, kalikan. Nih kalikan gitu ya, kali pelangi jadi 2X kuadrat plus X. Yang ini berapa? Gitu ya, min 3X plus 3 sama dengan 27. Oke. Berikutnya adalah 2X kuadrat min 2X gitu ya, min 24 sama dengan 0. Yang ditanya adalah jumlah semua X. Ya udah, X1 ditambah X2 gitu ya. Rumusnya min B per A kan. Itu jadi min B, B-nya adalah minus 2 per 2, jadinya 1. Nah, jawabannya adalah yang A. Oke ya, gampang. Nah, jadi seperti itu. Berikutnya adalah nomor 5. Nah, SPMB dulu, namanya SPMB 2007. Jika A sama dengan 3X, 2X, 5 dan X gitu ya. Terus yang B-nya adalah 3X, 2X sama 5. Oke. Diketahui di sini determinan A sama dengan determinan B. Ya udah, tinggal dihitung aja. Determinan A sama dengan determinan B. Pokoknya tinggal ikuti sesuai dengan perintah aja gitu ya, matriks tuh. Enak banget, tinggal kali silang jadi berapa tuh? Gitu ya. 3X kuadrat min 10X sama dengan determinan B-nya. 15 min 2X kuadrat gitu ya. Pindah ruas semuanya ke kiri, jadinya 5X kuadrat min 10X min 15 sama dengan 0 ya. Yang dicari adalah nilai X-nya. Ya udah, difaktorin bagi 5 semuanya, jadinya berapa tuh? X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. Faktorin gitu ya. Kalau dikali minus 3, kalau ditambah plus 2. Bilangannya berapa dengan berapa? Gitu ya, yaitu min 3 dengan plus 1 kan. Karena kalau dikali minus 3 ditambah minus 2. Oke, jadi X-nya sama dengan 3, yang ini X-nya sama dengan min 1 gitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah 3 sama min 1 ya, jadi dodol. Oke. Nah, berikutnya nomor 6. Nah, sama ini juga nomor 6, kita lihat. Jika matriks A 2003 dan B-nya adalah matriks berukuran 2 kali 2. Nah, ordonya 2 kali 2. Terus jika determinan B sama dengan B, yang ditanya adalah determinan AB. Nah, kalau diketahui determinan atau ditanya determinan, pokoknya semua soalnya dideterminankan. Udah gitu aja ya. Walaupun gak ada perintah, pokoknya ini determinanin aja gitu ya. Determinan A sama dengan berapa? 6 gitu. Nah, ini yang ditanya kan, determinan AB pakai sifat determinan, ya tinggal dipisahin aja gitu ya. Nah gitu, jadi determinan A nya adalah 6, ini kan determinan A nya 6 dikali determinan B nya adalah B gitu ya. Udah, jadi jawabannya adalah 6B yang A. Oke ya, paham? Nah, kalau misalkan ada yang nggak paham, ada yang nggak ngerti, tinggal tulis, tinggal tanya di kolom komentar, nanti Om Jar jawab ya. Oke, next, berikutnya nomor 7 ya. Nomor 7, diketahui matriks berikut. A kali B, bukan A kali B ya. A-nya di sini 10 min 1 min 1 00. B-nya juga seperti itu, C-nya seperti ini gitu ya, tinggal dilihat. Nah, jika determinan A B transpos sama dengan K kali determinan C. Dengan det A
gitu ya, menyatakan determinan matriks A gitu ya. Yang ditanya nilai A. Nah, perhatikan di sini, apakah berlaku sifat di sini gitu ya? Determinan AB transpose. Nah, ingat, sifat determinan itu hanya berlaku, sifat matriks itu adalah hanya berlaku jika matriksnya persegi. Kebetulan di sini A-nya sama B-nya bukan persegi, gitu ya. Nah, kalau bukan persegi jadi nggak bisa sifatnya dipakai gitu. Jadi kapan kita pakai sifat? Kalau matriksnya persegi ya. Nah, karena ini bukan matrik persegi berarti nggak bisa pakai sifat determinan. Nah, itu kelemahannya ya. Berarti harus kita kalikan. Oke, di sini cari dulu A B transpose. A kali B transpose ya. Oke, A-nya adalah 1 0 min 1. Ini min 1 0 0 gitu. Nah, B transpose, ingat B transpose kolom jadi baris atau baris jadi kolom gitu. Gampang kan transpose, makanya di matrik itu gampang banget, tinggal ikutin aja perintahnya, soalnya apa gitu ya. 0 1 min 1. Jadi perintahnya apa, ikutin aja gitu. Sama dengan, nah ingat tinggal dikalikan gitu ya. Baris 1 dikali kolom 1 gitu. Berapa gitu. Oke, 2 ditambah 0 ditambah 0 berarti 2 ya. Terus baris 1 dikali kolom 2 jadinya berapa? 0 0 1 gitu. Oke. Nah, berikutnya adalah baris 2 ya. Kolom 1. Ini kolom 1 gitu ya. Jadi berapa? Min 1 kali 2 berarti min 2 ditambah 0 ditambah 0 ya, jadi minus 2. Oke. Terus baris 2 dikali kolom 1 berapa? 0 ditambah 0 ditambah 0. Oke, jadi 0 ya. Oke, ini adalah AB transpose-nya. Dapat gitu ya. Yang ditanya adalah, nah di sini determinan AB transpose sama dengan gitu ya, K determinan C. Berarti determinan AB transpose sama dengan K kali determinan C inverse. Ingat inverse rumusnya gitu ya. 1 per determinan C. Determinan AB transpose-nya berapa? Determinan C-nya berapa? Kita cari dulu nih determinan C-nya gitu ya. 6 gitu ya dikurangi 2 jadinya 4 gitu ya. Oke. Jadi determinan AB transpose berapa nih? 0 dikurangi minus 2 berarti 2. Jadi ini 2 sama dengan K dikali 1 per determinan C gitu ya, 4. Jadi K-nya adalah 8. Oke, dapat bebek 8 ya. Jadi seperti itu. Nomor 8. Nah, apa yang harus kita lakukan dengan nomor 8? Yang ditanya adalah determinan M. Ya udah, karena yang ditanya determinan M dan ini adalah matrik persegi semua gitu ya. Berarti kita tinggal pakai sifat. Sifatnya apa? Ya determinanin semua gitu ya. Determinan M kali determinan, nah ini ABCD, apa determinannya? AD gitu ya. Dikurangi BC gitu kan, sama dengan ini juga sama dideterminanin gitu. Jadi dikalikan ini dikalikan gitu ya. Jadi berapa? AB min AD gitu ya. Dikurangi yang ini sekarang gitu ya. Kalikan AB plus BC gitu ya. Oke. Kita dapat di sini AB-nya bisa kita coret gitu ya. Sehingga determinan M itu sama dengan A min AD gitu ya plus BC dibagi AD min BC. Nah, ini sama ya, hampir sama gitu ya. Cuman beda minusnya doang gitu. Kalau dibagi berarti minus 1. Jawabannya adalah A gitu ya. Nah, itu gampang banget. Oke, berikutnya. Jika
jika 2401 dikali A sama dengan 2301 gitu ya. Yang ditanya adalah jumlah semua unsur matriks A inverse. Oh, nyari A inverse. Oke, kita pakai sifat dulu lah gitu ya, biar gampang gitu ya. Persamaan matriks, kalau misalkan ini B gitu ya, A sama dengan C gitu. Berarti kan kita nyari A dulu kan. A itu sama dengan, nah ini dipindahin, posisinya ada di kiri, berarti pindahin ke sebelah kiri gitu ya. Jadi B inverse dikali C. Nah, karena yang ditanya adalah A inverse gitu ya, berarti kita inversein semuanya. Jadi A inverse sama dengan B inverse kali C gitu kan. Nah, ingat ini sifat inverse. Urutannya harus terbalik gitu. Berarti C inverse kali, nah B inverse diinversin adalah kembali lagi ke B. Nah, ini jadinya ya. Nah, ini yang harus kita cari. Berarti cari apa dulu? Dari cari C inverse, ini adalah C-nya. Jadinya berapa nih C inverse? C inverse itu sama dengan ini nilai C-nya ya. C inverse sama dengan 1 per determinan C-nya berapa? 2 dikurangi 0. Jadi 2 kali, nah adjoinnya. Adjoin itu diagonal utama ditukar 21 jadinya 12 gitu. Yang ini jadinya berapa? Nah, yang diagonal lainnya adalah tandanya berubah 0 min 3 gitu. Nah, udah tinggal kita substitusi. A inverse sama dengan C inverse jadi setengah dikali 1 min 302 gitu ya, dikali B. Berapa B-nya? Nah, ini B-nya tadi kan gitu ya, jadi 2401. Nah, udah sama dengan setengah gitu. Nah, ini kita kalikan matriksnya gitu. Nah, itulah kenapa kita tadi gitu ya, di awal Om Jad bilang wajib bisa perkalian matriks gitu ya, karena itu yang paling itu ya, paling rumit gitu ya. Jadi kalau misalkan bisa berarti ya semuanya jadi gampang gitu ya. Oke, kita lanjut hitung baris 1 kali kolom 1 kolom 1 ya. Jadinya berapa ini? 2. Berikutnya adalah baris 1 kali kolom 2, jadinya berapa nih? 4 dikurangi 3 1 gitu ya. Terus baris 1 kali kolom 2 0 gitu ya. Baris 2 gitu ya, baris 2 kali kolom 1 tadi ya, 0 baris 2 dikali kolom 2 0 2. Oke, selesai gitu ya. Jadi sama dengan, nah kita kalikan setengahnya semuanya, jadinya 1 setengah 0 1. Yang ditanya adalah jumlah semua unsur. Ya udah, unsur-unsurnya kan ini gitu ya. Jadi 0 ditambah 1 gitu ya. Atau unsur-unsurnya ini 1 tambah setengah ditambah 0 ditambah 1 gitu. Jadinya 2 ditambah setengah. Berapa nih? 5/2 gitu. Ada 5/2, ada bebek. Oke ya, jadi seperti itu. Oke, berikutnya adalah kita kerjakan nomor 10 gitu ya. Jika A adalah matriks 2 kali 2 yang memenuhi seperti ini dan seperti ini gitu ya. Yang ditanya adalah hasil dari ini. Oke, berarti kita harus cari A dulu. Nah, jadi kalau misalkan ada soal seperti ini gitu ya. Ini kan mirip ya. Jadi kita bisa gabungin gitu ya. Biar enggak sulit gitu. Kalau nggak digabungin gimana Om? Ya nggak apa-apa gitu ya. Nah, cuman kalau misalnya digabungin kita cari A-nya dulu. A, B, C dia harus dimisalin seperti ini karena A-nya matriks 2 kali 2 kan. Gitu. Nanti cari elemen-elemennya A, B, C, D-nya nih, ada harus cari. Kalau misalkan nggak mau seperti itu gitu ya. Ya berarti kita harus digabungin biar gampang. Nah, kita tulis seperti ini gitu ya. Kan A-nya di depan berarti A dikali 21 yang ini kan. 21 sama ini 46 digabung gitu ya, jadi 1 sama dengan, nah ini harus bersesuaian 1 0 gitu ya, 0 2, jadi seperti itu. Nah berikutnya adalah, nah ini
bentuk persamaan matriks gitu ya. Persamaan matriks kan kita mau nyari A, berarti ini dipindahin ke sana gitu ya. Kalau dipindahin harus diinversin. Berarti kita bisa tulis A sama dengan 1002 dikali 2416 inverse begitu ya. Nah udah, jadi kita cari inverse-nya dulu. 1002 gitu ya. Kita inverse nih. Yang ini diinversin gitu ya. 1 per determinan berapa tuh? 12 gitu ya. Nah ini 12 dikali dikurangi 4 gitu ya, jadinya 8 ya. Jadi 1 per 8 berarti ya. Gitu. Dikali adjoinnya 26 berubah menjadi 62. Terus ini 14 berubah menjadi -1, -4 berubah tanda gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau misalkan ada seperti ini akan ada 1/8 ya di tengah-tengah nih. Dikedepanin aja gitu ya. Biar jangan dikalikan dulu karena nanti jadi pecahan, stres lagi nanti kalau jadi pecahan ya. Jadi biarin aja 1/8 gitu ya dikali 1002 gitu ya dikali 6 -4 -1 2 gitu. Nah udah ada tinggal hitung gitu ya. Tinggal hitung perkaliannya dulu, 1/8-nya nanti dulu gitu ya. Jadi A sama dengan gitu. Jadi berapa tuh? Kalikan baris 1 kali kolom 1 6 ya gitu. 6 terus baris 1 kali kolom 2 -4. Berikutnya adalah baris 2 kali kolom 1 jadi -2 gitu ya. Baris 2 dikali kolom 2 jadinya berapa? 4. Nah oke, ada 1/8-nya ya, jangan lupa. Jadi A nya itu sama dengan 1/8 dikali nih. Nah udah, yang ditanya adalah ini gitu ya. Berarti kan A dikali 4, 2, 2, 3 ya, ikutin aja sesuai dengan A nya ini ya, sesuai dengan perintahnya. A nya ini jadi berapa? 1/8 dikali 6 -4 -2 4 gitu ya dikali 4 2 2 3 yang ini kan gitu ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah sama dengan 1/8-nya nanti dulu gitu ya. Jadi dikalikan dulu. Jadi berapa tuh gitu ya. Nah kita kalikan ini baris 1 dikali kolom 1 gitu ya. Jadi 24 dikurangi 8 jadinya 16 gitu ya. Oke, berikutnya berapa lagi? Baris 1 dikali kolom 2 gitu ya. Jadi berapa? 12 dikurangi 12 0 gitu ya. Nah, terus baris 1 kolom 2 dikali baris 2 dikali kolom 1. Jadinya berapa tuh? 0 ya. Baris 2 dikali kolom 2 -4 ditambah 12 jadinya -4 ditambah 12 ya, jadi -8 ya. Nah udah tuh 1/8-nya kalikan jadinya 2001. Jadi jawabannya adalah yang C gitu ya. Oke, seperti itu cara pengerjaan matriks nomor 10. Nomor 11 gitu. Nah nomor 11 diketahui adalah determinan. Apa yang harus kita lakukan kalau ada determinan? Ya determinanin semua gitu ya. Determinan A-nya berapa? 2x gitu ya. Determinan B-nya berapa gitu ya? -2. Yang ditanya adalah ini kan, diketahui nih. Determinan AB sama dengan 12. Nah, determinan AB itu kan pakai sifat. Dipisahin aja, determinan A kali determinan B sama dengan 12. Determinan A-nya berapa? 2x dikali -2 sama dengan 12 gitu ya. Nah, X-nya berapa gitu ya. Nah, ini 2x kali -2 jadi -4 gitu ya. Jadi 12 bagi -4 adalah -3. Jadi jawabannya adalah bebek.
Oke ya, gitu. Nah, kalau misalkan ada yang nggak paham atau mungkin ada yang salah hitung gitu ya, nggak apa-apa. Komen di kolom komentar ya. Nanti Om Jar jawab. Oke, kalau misalkan ada yang nggak ngerti silahkan ditanya di kolom komentar. Nah, yang berikutnya nomor 12 gitu ya. 12 gitu ya. Jika AB sama dengan 2002 gitu ya, determinan A-nya sama dengan 2, yang ditanya determinan BA inverse. Nah, coba adik-adik nih bisa nggak ngerjain? Kalau ngerjain ini kayaknya cepet banget gitu ya. Kalau kayak gini, pokoknya kalau diketahui determinan atau ditanya determinan, determinanin semua walaupun nggak ditanya gitu ya, nggak disuruh gitu ya. Determinanin aja semua. Oke, yang ini kan determinanin aja semua. Jadinya apa? Determinan itu tinggal kasih garis tegak doang. Determinan A, determinan B sama dengan 4, kan begitu, simple. Nah, determinan A-nya berapa? 2. Ya udah 2. Determinan B sama dengan 4. Jadi determinan B-nya berapa? 2 gitu ya. Nah, berikutnya adalah determinan BA inverse. Berarti bisa kita tulis determinan B A inverse gitu ya, sama dengan determinan B kali determinan A inverse kan. Dipisahin dulu. Nah, ingat determinan A inverse rumusnya apa? Disifatnya determinan B kali 1 per determinan A. Determinan B nya berapa? 2. Determinan A nya berapa? 2 juga kan gitu. Ya udah, jadi jawabannya adalah 1 yang E gitu ya, gampang ya. Nomor 13. Nomor 13 ini juga sama gitu ya. Ditanya determinan gitu ya, ada diketahui juga determinan, ya udah tinggal yang diketahui tinggal determinanin semua. Nah, ini kan ada, berarti bisa kita pisah. Determinan P kali determinan A sama dengan determinan B kali determinan P. Ya udah, coret-coret. Berarti determinan A sama dengan determinan B. Nah, ini kan pindah ruas gitu ya. Jadi determinan A min determinan B sama dengan 0 ya, selesai gitu ya. Jawabannya adalah 0. Oke, berikutnya nomor 14. Nih, nomor 14. Bagaimana? Di sini ada determinan AB-nya sama dengan 4. Pertanyaannya adalah boleh nggak pakai sifat? Gitu. Boleh tidak pakai sifat? Nggak boleh ya. Kenapa nggak boleh? Karena ini bukan matrik persegi gitu ya. A sama B-nya. Jadi harus kita kalikan dulu kalau bukan matrik persegi. Nah, oleh karena itu wajib hafal gitu ya, wajib bisa perkalian. Oke, kita tulis AB-nya dulu ya. A kali B. Jadi kita langsung tulis ya. Baris 1 kali kolom 1 jadinya berapa tuh? A plus B gitu ya. Baris 1 kali kolom 2 jadinya berapa? 2A plus apa? Bukan plus ya. Min B plus C. Nah, berikutnya adalah baris 1 baris 2 kali kolom 1. Berapa? 1 kurangi 1 jadinya ditambah 0 ya, jadinya 0. Nah, berikutnya adalah berapa? 2 ditambah 1, 3 tambah 1, 4. Oke, gitu. Nah, jadi di sini diketahui tuh determinan AB-nya adalah 4. Berarti, nah kita determinan AB-nya kan ini kan, tinggal dikali silang aja gitu ya. Jadinya berapa tuh? 4 kali A plus B. Karena ini 0 ya. Itu min 0. Jadi sama dengan 4. Ini bagi-bagi gitu ya. Jadinya A plus B sama dengan 1. Wah, gampang banget ya. Karena yang ditanya adalah A plus B. Nah, itu jadi enak banget lah kalau matriks ya. Jadi nggak usah pusing gitu. Nah, oke, di sini juga 2 log A sama dengan 2 gitu ya. 2 pangkat determinan A.
Nah, ingat determinan A kita cari gitu ya. Determinan A-nya sama dengan berapa? 4 dikurangi 2, jadinya 2. Ya udah, berarti bisa kita tulis 2 log A sama dengan 2 pangkat 2. Jadi 2 log A sama dengan 4. Gitu. Jadinya bisa kita tulis A sama dengan gitu ya. A sama dengan 2 pangkat 4. Jadi A-nya sama dengan 2 pangkat 4. Gitu ya. Berapa 2 pangkat 4? 16 ya. Oke, seperti itu. Nomor 16. Bagaimana kita ngejawab nomor 16? Gitu ya. Jadi ada A, terus ada B. Diketahui juga AB sama dengan 0,224. Yang ditanya adalah nilai Z min X gitu. Nah, berarti kita cari dulu nih gitu ya, perkaliannya A, B gitu ya, ini AB sama dengan 0,02. Berarti kita cari AB dulu. AB sama kita kalikan A kali B, coba. Oke ya, kita kalikan baris 1 kali kolom 1. Jadinya berapa tuh? 1 min 1, 0 ya. Terus baris 1 kali kolom 2. Min X, min Y, 0 gitu ya. Baris 1 kali kolom baris 2, sekarang baris 2 ya. Baris berapa? Baris 2 dikali kolom 1. Jadinya 1 ditambah 1, 2 ya. Baris 2 dikali kolom 2. Jadinya min X plus Y plus 2Z. Gitu. Nah, sama dengan apa AB-nya? Sama dengan 0,22 gitu ya. 0,224. Ya udah, jadi dapat ya. Oke, berikutnya adalah dari sini kita yang elemen bersesuaian gitu ya. Jadinya min X min Y gitu ya, sama dengan 2. Berarti X plus Y itu sama dengan minus 2. Oke, ini persamaan yang pertama gitu ya. Nah, persamaan yang keduanya adalah ini. Jadinya min X plus Y plus 2Z sama dengan 4 gitu. Nah, udah, jadi yang ditanyain apa sih gitu ya? Yang ditanyain Z min X. Oke, ini persamaan 1 dengan persamaan 2 kita gabungin ya. Kita eliminasi gitu. Kita eliminasi persamaan 1 dengan persamaan 2, kita tulis di sini X plus Y sama dengan min 2 ya. Kita kurangi. Jadinya berapa tuh? Kita kurangi min X dikurangi X jadi min 2X gitu ya. Y kurangi Y habis plus 2Z sama dengan 6, bagi 2 semuanya gitu ya. Jadinya min X plus Z sama dengan 3. Oke, sesuai pertanyaannya, jadi Z min X sama dengan 3 ya. Bebek. Oke, berikutnya soal nomor 17. Diketahui P-nya adalah 1, 2, 1, 3. Terus ada X, Y, min Z, Z sama dengan 2 P inverse gitu ya. Yang ditanya adalah X ditambah Y. Oke, berarti kita cari ini dulu nih, 2 P inverse. Berarti X, Y, min Z, Z sama dengan 2 kali P inverse. P
P inverse itu 1 per determinan. Determinan oke, 1 per berapa nih? Determinannya berapa dulu? 3 kurangi 2. Oke, 1 per 1 ya, berarti 1 kali adjoin. Adjoin diagonal utama ditukar 31, diagonal yang lainnya berapa? Min 1 minus 2 gitu ya. Oke, jadi min apa? X, Y, min Z, Z sama dengan ini kalikan gitu ya, duanya dikalikan ini jadinya berapa? 6 min 4 min 2 2 gitu. Udah dapat gitu ya. Yang ditanya adalah X sama Y. X nya adalah 6 ditambah Y nya adalah min 4 gitu. Jadi jawabannya adalah 2. Wah, gampang banget ya. Jadi harus dikuasai deh gitu ya, matriks ini. Kalau misalkan gak dikuasai, wah jadi agak susah nantinya ya. Oke, berikutnya nomor berapa? Nomor 18. Jika A adalah matriks berukuran 2 kali 2 gitu ya. Nah, matriksnya seperti ini. Yang ditanya adalah matriks A yang mungkin. Ya udah kita cari gitu ya. Nah, kita misalin aja nih gitu ya A-nya gitu ya. Jadi karena nih nggak tahu gitu ya. Jadi kita misalin aja A-nya adalah A, B, C, D karena nggak tahu A-nya apa gitu ya. Dan nggak bisa digabungin juga dengan yang diketahuinya gitu ya. Yang diketahui cuma satu doang. Oke, berarti kita kalikan ini ya. Jadi kita tulis ulang. X1 A-nya adalah A, B, C, D. Terus ini dikali X1 sama dengan X kuadrat min 5X plus 8 gitu ya. Oke, coba kita kalikan matriksnya gitu ya. Ini dengan ini kita kalikan. Jadinya berapa? X tambah C gitu ya. X tambah C. Terus baris 1 kali kolom 2. Baris 1 kali kolom 2 adalah XB ditambah D gitu ya, dikali X1 sama dengan X kuadrat min 5X plus 8. Nah, oke, kita kalikan gitu ya. Matriks ini gitu ya, baris 1 kali kolom 1 jadinya X kali X plus C kali X ya, jadinya X kuadrat plus X kuadrat kali CX gitu ya. Terus XB plus D kali 1. Jadi plus XB tambah D sama dengan X kuadrat min 5X plus 8 gitu ya. Sehingga bisa kita peroleh X kuadrat tambah, nah ini bisa kita jumlahkan gitu ya, B plus C X plus D sama dengan X kuadrat min 5X plus 8. Oke, ada yang salah di sini. Ini X kali A, AX ya gitu. Jadi AX kuadrat tambah CX. Oke, berarti ini A. Nah, jadi kita peroleh di sini yang bersesuaian gitu ya. A-nya 1 gitu ya. Terus D-nya 8 gitu. Terus B plus C-nya adalah minus 5. B plus C-nya adalah minus 5. Ya udah. Berarti matriks A-nya itu kemungkinannya adalah 1, 8 gitu ya. Nah, kita tinggal lihat yang B tambah C. Yang 18 itu yang mana? 18 itu adalah yang dodol ya. Nah, kalau kita tambahin ininya gitu ya, minus 5 betul dodol ya. Jadi seperti itu. Oke, berikutnya. Nomor 19. Gitu ya. Jika A mempunyai matriks inverse determinan B-nya sama dengan 4, yang ditanya adalah hasil kali semua nilai A gitu ya.
Oke, di sini tinggal pakai sifat aja udah. Determinan A-nya berapa sih? Kita cari dulu deh. Determinan A-nya sama dengan 8 min A gitu ya. Kita simpan dulu determinan A-nya. Oke, yang diketahui dulu di sini gitu ya. Apa? Diketahui ya. Determinan A sama dengan 16 determinan AB gitu ya, diinversin begitu. Ingat sifat inverse gitu kan, determinan. Jadi determinan A sama dengan 16 per determinan A kali determinan B gitu kan. Nah, karena determinan B-nya adalah 4, ya udah berarti tinggal substitusi gitu ya. Determinan A sama dengan 16 per determinan A kali 4. Nah, 16 bisa dibagi 4 ya. Sisa 4. Nah, A-nya kalikan ke sini. Jadi determinan A kuadrat sama dengan 4. Nah, kalau ada seperti ini gitu ya, sama seperti kalau X kuadrat sama dengan 4. Berapa X-nya? Nah, ini X-nya adalah plus minus 2. Nggak boleh 2 ya. Salah nanti kalau misalkan X-nya cuma 2 doang gitu ya. Jadi kalau ada seperti ini gitu ya, X kuadrat sama dengan 4 berarti X-nya plus minus. Jadi harus pakai plus minus gitu ya. Karena ini adalah persamaan kuadrat. Ini juga sama, berarti determinan A-nya adalah plus minus 2 gitu ya. Nah, ini yang sering kita salah itu adalah determinan A-nya 2 gitu. Itu salah ya. Jadi harus pakai plus minus. Nah, baru kita masukin determinan A-nya berapa? 8 min A. Berarti ada dua kemungkinan gitu ya. 8 min A sama dengan plus 2. Berarti A-nya sama dengan 6 gitu ya. Nah, yang kedua adalah yang minusnya. 8 min A sama dengan minus 2. Jadi A-nya adalah 10. Yang ditanya adalah hasil kali semua nilai A. Ya udah, berarti A1 dikali A2 sama dengan 60 ya. Jadi 6 kali 10. Oke, jadi jawabannya adalah yang E. Berikutnya adalah nomor 20. Nah, 20 ini sama gitu ya, hampir sama. Jadi kita coba ya. Karena ini diketahui determinan, ya udah A-nya cari determinan. Determinan A-nya sama dengan berapa? 2 min A kuadrat gitu ya. Oke, kita udah dapat. Nah, sekarang yang diketahui nih, determinan A inverse sama dengan determinan A pangkat 3 gitu ya. Dan ingat sifat dari determinan A inverse yaitu 1 per determinan A sama dengan determinan A pangkat 3. Nah, ini kalikan ke sana sehingga bisa kita peroleh determinan A pangkat 3. Oke, dikalikan jadi determinan A pangkat 4 ya. Determinan A pangkat 4 sama dengan 1. Nah, ingat seperti tadi gitu ya. Determinan A-nya adalah berapa? Nah, ini pakai plus minus 1. Determinan A-nya apa? 2 min A kuadrat ini gitu ya. Kita tinggal substitusi. Yang pertama adalah yang positif dulu. Jadi 2 min A kuadrat sama dengan 1 gitu. A kuadratnya sama dengan 1 ya. Berarti A-nya adalah plus minus 1 gitu ya. Yang kedua gitu ya. Yang kedua adalah yang negatifnya 2 min A kuadrat sama dengan min 1. Jadi A kuadratnya sama dengan 3. Berarti A-nya adalah plus minus akar 3. Oke, pertanyaannya apa? Ini ya, hasil kali semua nilai A. Ya udah tinggal dikalikan. Ya. A-nya di sini plus minus 1, di sini plus minus akar 3. Jadi A1 kali A2 kali A3 kali A4, ada 4 ya. Sama dengan 1 kali min 1 kali akar 3 kali min akar 3. Jadi sama dengan 3 gitu ya. Jadi jawabannya adalah dodol. Oke, gampang kan? Gampang, begitulah ya. Kalau misalkan ngerjain matriks sangat mudah, pokoknya wajib dikuasai. Nomor 21. Diketahui matriks A sama dengan 3, 4, 1, 2. Matriks B 3, 2,
P2 dan C-nya 112G gitu ya. Oke. Diketahui determinan AB sama dengan determinan 2C. Nah, ingat tadi gitu ya. Kalau diketahui determinan atau ditanyakan determinan aja semua. Determinan A-nya berapa nih? 6 gitu ya. Min 4 jadinya 2 gitu ya. Determinan B-nya berapa? Determinan B-nya adalah 6 min 2P. Determinan C-nya berapa? Determinan C-nya adalah Q min 2. Jadi seperti itu ya. Nah, sehingga determinan AB sama dengan gitu ya. Berarti bisa kita tulis determinan AB sama dengan determinan 2C. Nah, determinan A kali determinan B pakai sifat. Nah, ingat ini konstanta bisa keluar. Nah, ingat sifat determinan dikali pangkatnya ya. Apa dikasih pangkat 2 pangkat berapa gitu ya. Ordonya adalah 2 ya. 2 kali 2 berarti pangkat 2 kali determinan C. Udah selesai gitu ya. Determinan A-nya adalah 2, determinan B-nya adalah 6 min 2P sama dengan 4, determinan C-nya adalah Q min 2. Oke, ini bisa dibagi gitu ya. Sisa 2 sehingga 6 min 2P sama dengan 2Q min 4 gitu. Pindah ruas. 4-nya pindah ke kiri jadi 10 gitu ya, sama dengan 2P pindah ke kanan jadinya 2P plus 2Q gitu ya. Nah, dibagi 2 semuanya jadi P plus Q-nya sama dengan 5. Jawabannya adalah 5 gitu ya. Gampang. Nah, itulah kenapa wajib menguasai sifat-sifat dari determinan. Nomor 22. Oke. Apa yang harus kita lakukan? Kita ngeliat nomor 22 gitu ya. Kita lihat di sini gitu ya. Jika 1121P 10 sama dengan 12 gitu ya. Terus 1121 dikali P dikali 11 sama dengan 21. Yang ditanya adalah determinan. Nah, berarti kita determinanin semua. Cuman di sini kan terpisah ya. Sama seperti tadi. Karena ini sama gitu ya. Nah, ini sama berarti kita bisa gabungin. Gitu. Jadi 1121 kali P kali 01 11 gitu. Sama dengan yang ini gitu ya. 12 21. Nah, jadi seperti itu. Yang ditanya determinan, ya udah determinanin semua gitu ya. Nah, ini determinannya berapa? 1 kurangi 2 jadinya min 1. Determinan P yang ini berapa determinannya? 0 gitu ya, dikurangi 1 jadinya min 1 juga, sama dengan yang ini 1 kurangi 4 jadinya minus 3. Oke, dapat ya. Determinan P-nya ini min 1 jadinya 1 ya. Jawabannya A, berarti yang ditanya determinan P. Nah, jadi kayak gitu. Nah, kalau misalkan nggak pakai sifat pasti lama cara ngerjainnya gitu ya. Makanya harus pakai sifat, harus hafal. Oke, berikutnya di sini jika A sama dengan A10B dan B-nya adalah 1224. Yang ditanya adalah ini gitu ya. AB transpos sama A transpos kali B sama dengan 1 2 5 10. Ya udah, kita tinggal kalikan aja sesuai dengan pertanyaannya gitu ya. A transpos kali B sama dengan, nah ini kita transposkan gitu ya. Jadi berapa? A0 gitu ya. A0 1B kali B-nya berapa B-nya? 1 2 2 4 gitu. Sama dengan 1 2 5
10 kan gitu. Nah udah kita kalikan yang ruas kirinya. Baris 1 kali kolom 1 gitu ya, baris 1 kali kolom 1 jadinya berapa tuh? A ya. Baris 1 kali kolom 2 2A, terus baris 2 kali kolom 1 1 plus 2B gitu ya. Terus baris 2 kali kolom 2 2 plus 4B sama dengan 1 2 5 10. Nah berarti kan dapat dari sini A nya gitu ya. Berarti A nya sama dengan 1. Terus nah ini 1 plus 2B sama dengan 5. Oke, tinggal pindahin 2B sama dengan 4. B nya sama dengan 2. Yang ditanya adalah A plus B. A ditambah B. Jadi 1 tambah 2, 3. C gitu ya. Oke, gampang. Nah, jadi kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Nanti Om Jar jawab ya. Next, nomor 24. Jika A sama dengan ini, B sama dengan ini ya. Yang ditanya adalah nilai AB. Ini juga diketahui gitu. Oke, berarti ya udah tinggal sesuai dengan perintahnya, perkalian ya tinggal dikalikan gitu ya. A dikali B sama dengan ya kalikan. Langsung ya kalikan ya, A kali B nya berapa di sini? Baris 1 kali kolom 1 A kuadrat plus 1 gitu ya. Terus baris 1 kali kolom 2 jadinya berapa? A gitu ya. Baris 1 sekarang pindah baris 2 ya. Baris 2 kolom 1 jadinya AB plus 2. Terus baris 2 kali kolom 2 jadinya B sama dengan gitu ya. Yang ini kan 10A 14B. Nah kita tahu ini sama dengan 10 gitu ya. Jadi A kuadrat plus 1 sama dengan 10. Berarti A kuadrat sama dengan 9. A nya berarti plus minus 3 gitu ya. Nah B yang kedua adalah ini. AB plus 2 sama dengan 14. Berarti AB sama dengan, oke yang ditanya AB ya, 12 selesai gitu ya. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 25. Berapakah 25 coba? Diketahui A inverse ya, diketahui A inverse adalah inverse matriks A dan A kecil itu adalah bilangan bulat positif. Nah ingat harus positif ya. Jika A nya udah dapat ini, terus A min A inverse sama dengan 3200. Oke. Ya udah sesuai dengan perintahnya, yaitu apa gitu ya. A min A inverse berarti A nya adalah, oke kita tulis dulu, A min A inverse sama dengan 3/2 3/2 0 gitu ya. A nya adalah A10B dikurangi A inverse. Oke langsung aja dikurangi A inverse, jadi berapa sih dikurangi A inverse? 1/AB gitu ya, dikali AC nya BA, terus ini berubah tanda gitu ya, sama dengan 3/2 3/2 00 gitu. Nah ini kalikan boleh, jadinya berapa? Oke kita lanjut gitu ya. A10B ditambah gitu ya. Oke ini min 1/AB tinggal dikalikan ke dalam ya, atau minusnya nggak dikalikan juga nggak apa-apa, berarti ini tetap min. Jadi 1/AB nya aja yang dikalikan ya, jadinya 1/A gitu. Terus min 1/AB
0 1 per B sama dengan 3/2 3/2 0 gitu ya. Oke, jadi langsung kita cari gitu ya. Di sini B 1/B 0 gitu ya. Jadi B ditambah 1 per B sama dengan 0. Berarti B kuadrat ditambah 1 sama dengan, oke ya, minus ini ya, salah. Nah ini kan B dikurangi gitu ya, dikurangi ini. Jadi kali B semua ya, jadi B kuadrat min 1 gitu ya. Jadi B nya adalah plus minus 1. Cuman kan yang diminta positif ya berarti plus 1 gitu ya B nya. Oke, berikutnya nggak tahu ya 1 atau min 1. Karena yang diminta adalah A nya yang bulat positif. Nah berikutnya adalah kita ambil dari mana nih? Boleh dari sini gitu ya, boleh. Jadi bisa kita tulis berapa? 1 ditambah, karena ini min gitu ya, min ya, ditambah 1 per AB sama dengan 3/2. Jadi 1 per AB sama dengan setengah gitu ya. Oke, berarti AB nya adalah 2. Nah berarti karena biar A nya positif berarti B nya diambil positif ya. B nya 1 berarti A nya 2. Yang ditanya adalah 2A min B. Jadi 2 kali A nya 2 min B nya adalah 1. Jadinya 3 gitu ya. Oke. Nomor 26. Nomor 26 ini SBMPTN 2019 Matematika Soshum ya. Jadi wajib bisa, jadi di Soshum ada, di Saintek juga ada. Jadi harus bisa jawab gitu. Jadi anak IPA atau anak IPS wajib kuasai ini gitu ya. Oke, nomor 26. Diketahui A transpos adalah transpos matriks A jika A-nya A1 min 1 min 3 gitu ya. B-nya 1 min A kuadrat A plus 4 B min 13 dan A kali A transpos tambah B sama dengan A. Maka nilai A plus B. Ya udah, tinggal ikuti aja perintahnya di sini ya. Perintahnya adalah A kali A transpos ditambah B sama dengan A gitu. Oke, nah kita bisa kalikan A kali A transpos ditambah B sama dengan A. Kita kalikan A-nya berapa? 1 apa A1 min 1 min 3. A transpos itu tinggal ditranposin aja. A min 1 gitu ya. Jadi kolom 1 berubah jadi baris 1. Terus 1 min 3 gitu ya. Tambah B. B-nya berapa? 1 min A kuadrat A plus 4 B min 13 sama dengan A juga gitu ya, dari persamaannya. Jadi A 1 min 1 min 3. Oke, kita kalikan ini. Berapa hasil perkaliannya gitu. Kita hitung hasil perkaliannya langsung aja ya. Jadi baris 1 kali kolom 1 A kuadrat plus 1. Wah, banyak ini kolomnya. A kuadrat plus 1. Terus baris 1 dikali kolom 2. Jadinya berapa? A min A gitu ya, min 3. Min A min 3. Terus
baris 2 kali kolom 2. Baris 2 kali kolom 1. Jadi berapa? Min A. Jadi hati-hati perkaliannya jadi min 3. Baris 2 kali kolom 2. 1 ditambah 9 jadi 10. Oke, nah ditambah 1 min A kuadrat, A plus B, ini B, ini min 13, sama dengan A 1 min 1 min 3 gitu. Nah udah, kita tinggal ambil yang bersesuaian, sesuai dengan kebutuhan. Kita cari yang gampang. Nah yang udah pasti dapat adalah ini gitu ya. Ini gitu ya. Jadi elemen 1 jadi A kuadrat plus 1 ditambah 1 min A kuadrat gitu ya, sama dengan A. A kuadratnya hilang, jadi A nya 2 gitu. Oke, kita dapat A nya 2. Berikutnya adalah kita pakai elemen keberapa nih, cari yang gampang ya. Oke, elemen ini boleh gitu ya. Berarti min A min 3 ditambah B gitu ya, sama dengan min 1. Ingat A nya tadi 2 gitu ya. Jadi min 2 min 3 plus B sama dengan min 1. Ini min 5, jadi B nya adalah 4. Intinya A plus B jadi 6 ya. Jawabannya adalah yang C. Oke, berikutnya kita lihat di sini ada soal, ini masih UTBK, ini UTBK sesi kedua gitu ya. Diketahui A inverse jika A-nya adalah ini 2A 0 min A, B-nya adalah 1 0 B1. Oke, diketahui ini gitu ya. Terus yang ditanya adalah A plus B. Nah, oke. Apa yang harus kita lakukan kalau ada soal seperti ini? Kalau ada soal seperti ini, kita lihat gitu ya. A-nya masih dalam bentuk variabel, B-nya juga masih variabel gitu ya. Kalau kita inversion, nah itu pasti pusing gitu ya, karena variabel itu kan ada determinan ya, gitu. Apalagi dikalikan gitu ya. Nah, jadi kita pakai sifat inverse yang ketiga gitu ya. Inverse yang ketiga itu yang seperti ini, A inverse diinversin lagi gitu ya, jadinya A. Jadi seperti itu. Jadi biar terlepas dari ini gitu ya kitanya nih ya. Karena di sini A-nya sama B-nya ada variabelnya gitu ya. Jadi jangan sampai kita langsung diinversin gitu ya. Jadi mendingan pakai sifat dulu gitu ya, sehingga bisa kita tulis AB sama dengan setengah gitu ya. 1 1 min 2 min 4. Nah ini diinversin gitu ya. Jadinya kan enak ya, tinggal dikalikan. Nah cuman permasalahannya adalah inverse dari ini gitu ya, tinggal dicari. Nah ini ada konstanta dikeluarin gitu ya, dikeluarin. Kalau misalkan inverse dikeluarin jadi apa tuh gitu ya, jadi 1/4 ya, ini nanti jadi 1/4 jadinya 2 ya. Oke, berarti AB sama dengan 2 dikali, oke, inverse dari ini cari determinannya, 1/4 determinan berapa, min 4 plus 2 jadi minus 2, jadi 1/min 2 dikali adjoinnya, berapa adjoinnya, 4 min 4 1 gitu ya. Terus tandanya berubah, yang diagonalnya 2 min 1. Nah jadi kayak gitu. AB nya berarti A nya berapa, 2A 0 min A. B nya berapa, 1 0 B1 sama dengan, nah ini 2 dikali min setengah jadi min 1, kalikan minusnya semuanya jadi 4, 1 min 2 min 1 gitu. Nah udah, tinggal dikalikan misalkan baris 1
kolom 2 gitu ya. Jadinya berapa tuh? A gitu ya. Jadi di sini A sama dengan 4 1 min 2 min 1. Jadi dapat ya A-nya 1 gitu. Nah, untuk nyari B yang mana pakainya ya? Jadi untuk mencari B bisa pakai baris 1 kali kolom 1. Jadinya berapa tuh? 2 plus AB ya. Oke, 2 plus AB nya sama dengan 4. Jadi 2 plus AB sama dengan 4. 2 nya pindah, jadi AB sama dengan 2, A nya 1, berarti B nya 2. Yang ditanya adalah A plus B. Berapa A plus B nya? 3 gitu ya. Wah, gampang banget gitu ya. Nah, yang berikutnya gitu ya. Yang berikutnya seperti ini gitu ya. Diketahui B sama dengan 2001. Terus B ditambah C sama dengan 21 min 3 1. Nah, A-nya adalah matrik 2 kali 2. Di sini ada A, B tambah AC sama dengan 42 min 3 1 ya. Oke, kita tulis AB ditambah AC sama dengan 42 min 3 1 gitu. Nah, ini kan bisa dikeluarin A kali B tambah C sama dengan 42 min 3 1. Nah, udah gitu ya. Tinggal kita ini aja ya, tulis ya. A-nya berapa? A-nya belum ada ya. Nah, ingat di sini A, B tambah C-nya udah ada kan? Ini ya, B tambah C-nya 2 1 min 3 1 sama dengan 4 2 min 3 1 gitu ya. Nah, ingat karena yang ditanya determinan gitu ya. Ya udah determinanin aja semua gitu. Determinan A, nah ini determinannya berapa? 5 gitu ya. Sama dengan 4 min 12, 4 plus 12 ya. 4 plus 12 jadi 16. Ini adalah determinan A-nya. Oke, ini ada yang salah ngitung. Salah nulis 4 2 min 3. Oke, ini 10 ya, bukan 16. Jadi 4 ditambah 6 10. Jadi determinan A-nya sama dengan 2 gitu ya. Oke. Determinan B-nya berapa? Gitu, di sini udah ada gitu ya. Determinan B-nya adalah, nah ini 2 kali 1 2 ya. Udah, yang ditanya determinan AB. Determinan AB itu sama dengan determinan A dikali determinan B. Jadinya 4. Gitu ya. Jawabannya adalah A. Oke ya, gampang. Oke, berikutnya soal nomor 29. Soal nomor 29 juga ini sama gitu ya. Yang ditanya adalah determinan dari 2 A inverse. B-nya sudah ada gitu ya. Oke, berarti kita tinggal masukin aja B min A sama dengan 2 min 1 1 0 kan gitu ya. B-nya adalah ini. Min 1 3 0 2. Min A sama dengan 2 min 1 1 0. Nah, tinggal pindah ruas gitu ya. A-nya ke kanan, yang ini ke kiri gitu ya. A-nya ke kanan, pindah. Jadinya bisa kita tulis min 1 3 0 2 gitu ya, min 2 min 1 1 0 sama dengan A. Oke, jadi min 1 min 2 jadinya minus 3 3 plus 4 ya. 0 ini min 1, 2 dikurangi 0 berarti ini 2 sama dengan A. Yang ditanya adalah determinan dari 2. Nah, jadi 2 A inverse ya. Oke, kita cari determinan A-nya. Berapa determinan A-nya gitu ya. Sama dengan min 6
plus 4, jadinya minus 2. Oke. Jadi determinan dari 2A inverse sama dengan, nah di sini sifat determinan ya. Determinan dikeluarin jadi 2 pangkat 2. A inverse sama dengan 1 per determinan A gitu ya. Jadi sama dengan 4 dikali 1 per min 2. Jadi jawabannya minus 2. Gitu ya. Gampang ya. Oke. Next, berikutnya soal nomor 30 gitu ya, matematika Sashum. Diketahui A inverse sama dengan inverse matriks A jika A-nya adalah A101, B-nya adalah 10B. Nah, seperti ini gitu ya. Nah, tadi jadi jangan sampai kita nginversin A plus B. Kenapa? Karena A plus B-nya adalah ada variabelnya gitu ya. Jadi nanti adik-adik jadi pusing kalau misalkan inversion yang ada variabelnya. Jadi mendingan pakai sifat inverse gitu ya. Inverse di inversion lagi gitu ya. Sehingga bisa kita tulis. Nah, ini kalau di inversion gitu ya. Ini kita inversion jadinya A plus B gitu kan. Inverse-nya hilang. Sama dengan ruas kanannya juga di inversion. Setengah min setengah 0 setengah gitu ya, di inversin gitu. Nah, ini setengahnya dikeluarin gitu ya, jadi 1 min 1 0 1 inverse. Nah, ingat konstanta bisa dikeluarin gitu ya, ini tetap A plus B. Konstanta dikeluarin inverse, sifat inverse jadi 1 per setengah jadinya 2 ya. Oke, A plus B sama dengan 2 dikali 1 min 1 0 1 di inversin. Nah, oke, inversin ini sekarang ya. Ini di inversin jadinya berapa? Oke, A plus B nya ditulis dulu. Jadi A 101 tambah B, atau boleh langsung deh biar cepat gitu ya. A ditambah B. Jadi langsung A ditambah B ya. Jadi A plus 1 ini jadinya 2. Ini dengan ini 0. Ini jadinya 1 plus B gitu ya. Sama dengan 2. Nah, ini di inversion gitu ya. 1 per determinan. Oke, determinannya 1 gitu ya. Jadi kali adjoinnya 1 gitu ya. Ini 1 karena diagonal utamanya 1 ya. Jadi kalau ditukar tetap sama. Diagonal yang lainnya berubah tanda. Nah, udah gitu ya inverse-nya. Kaliin semuanya sehingga kita peroleh gitu ya, A plus 1 sama dengan 2 kali 1 gitu ya. Jadi A plus 1 sama dengan 2, berarti A nya sama dengan 1. Terus 1 plus B sama dengan 2 kali 1 gitu ya. Atau bisa kita tulis 1 plus B sama dengan 2, berarti B nya sama dengan 1. Oke, yang ditanya adalah A plus 2B, A nya 1 plus 2 dikali 1 jadinya 3, yang A gitu ya. Berikutnya nomor 31. Diketahui A transpos adalah transpos matriks A jika A nya itu ya sama dengan 1A min 23, B nya 22 min A kuadrat. Terus nah ini ya, dengan cara yang sama yang ditanya adalah nilai A min B. Oke, jadi A dikali A transpos ditambah B sama dengan, ya udah tinggal ditukar aja ya. Tinggal langsung tulis saja. A transpos itu berarti langsung tulis ya. 1 min 2 A3 dikali A 1A min 2 3 gitu ya. Ditambah B, B-nya berapa? B 2 min A kuadrat sama dengan 9 6 9 gitu. Nah, ini kalikan gitu ya. Jadi berapa?
1 tambah 4 5 gitu. Terus baris 1 kolom 2 sekarang, jadi A plus A min 6 ya, A min 6. Terus baris 2 kolom 1 A min 6 juga. Terus baris 2 kali kolom 2, jadinya A kuadrat plus 9 ditambah B 2 min A kuadrat sama dengan 9 6 9 gitu ya. Ya udah, kita tinggal pakai nilai yang bersesuaian. Jadi 5 ditambah B sama dengan 9. Jadi kalian gak usah dijumlahin ini gitu ya. Kalau dijumlahin ini nantinya lama gitu ya. Jadi B sama dengan 4. Terus mana lagi? Nah, yang ada A-nya ini ya. A min 6 2 6. Berarti A min 6 ditambah 2 sama dengan 6 kan gitu ya. Jadinya ini A-nya 10. Yang ditanya adalah A min B. Jadi 10 min 4. Jadinya 6 jawabannya gitu ya. Oke, selesai. Ada 31 soal ya. Jadi ini wajib adik-adik kuasai biar kenapa harus dikuasai? Karena ini gampang banget gitu ya, sesuai dengan instruksi, nggak ada rumus yang ribet, nggak ada rumus yang susah. Tinggal keahlian adik-adik ngitungnya gitu ya, aljabarnya. Jadi jangan sampai bab matriks ini dilewatin. Nah, jadi untuk anak IPS gitu ya, matematika dasarnya harus bisa minimal 5 lah ya. Gitu. Kenapa? Kalau 5 itu udah jago banget berarti gitu ya. Oke, jadi kemarin udah limit gitu, sekarang adalah matriks gitu. Jadi udah dapat 2 soal kan, dikuasai gitu. Jadi ini wajib dikuasai ya. Jadi silahkan belajar diulang-ulang supaya nggak lupa gitu ya, biar hafal. Atau ketika ngerjainnya cepat gitu ya, nggak loading gitu ya. Kalau misalkan kitanya sering ngerjain soalnya sering diulang-ulang gitu ya. Oke, itu aja dari Om Jer. Semoga sukses UTBK-nya gitu ya, dapat nilai di atas 700 gitu ya, biar dapat jurusan-jurusan favorit. Sekian dari Om Jer, sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.